Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Salsabila dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mengidentifikasikan struktur, nilai-nilai dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks sejarah. Judul teks sejarah yang saya ambil yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk wanita dalam bidang pendidikan Indonesia. Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka. Raden Dewi Sartika merupakan seorang anak dari priai atau kelas bangsawan Sunda yang bernama Raden Somanagara. Ibunya juga merupakan perempuan Sunda yang bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Kedua orang tua Dewi Sartika juga merupakan pejuang Indonesia yang menentang pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, kedua orang tua Raden Dewi Sartika mendapat hukuman keras dari pemerintahan Hindia Belanda dengan diasingkan ke wilayah Ternate dan dipisahkan dari Raden Dewi Sartika. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Raden Dewi Sartika dibesarkan oleh pamannya, yaitu kakak dari ibundanya yang bernama Arya. Beliau adalah seorang patih di Cicalengka. Dari pamannya, Raden Dewi Sartika belajar mengenai adat dan juga budaya Sunda. Tidak hanya belajar dari pamannya, Raden Dewi Sartika juga belajar dari seorang asisten residen berkebangsaan Belanda. Beliau belajar mengenai adat dan budaya bangsa Barat. Sebenarnya kedua orang tua Dewi Sartika sudah mengenalkan pendidikan sejak ia masih kecil, meskipun hal tersebut bertentangan dengan perempuan. Dewi Sartika juga mengenyam pendidikan sekolah di Cicalengka. Minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak ia masih kecil. Karena mahir membaca dan menulis, dia sering berperan menjadi guru. Dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajarkan anak-anak sekitarnya, khususnya perempuan-perempuan pribumi. Dewi Sartika juga memiliki kemampuan berbahasa asing, yaitu bahasa Belanda. Setelah menginjak usia remaja, Dewi Sartika mulai mengajarkan baca dan tulis kepada warga sekitar. Hal inilah yang menjadi cikal bakal Dewi Sartika agar anak-anak perempuan memperoleh pendidikan yang sama. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah. Hal ini juga didukung penuh oleh kakeknya yang bernama Raden Agung A. Martanegara. Didukung oleh seorang inspektur kantor pengajaran yaitu Den Hamir. Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Ketika pertama kali dibuka, Sekolah Istri memiliki 20 murid wanita. Di sekolah itu, para wanita tidak hanya diajari menulis, membaca, berhitung, tetapi mereka juga belajar menjahit, merenda, dan juga belajar agama. 2 tahun setelah mendirikan Sekolah Istri, tepatnya pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan salah seorang guru dari Sekolah Karang Pamulang yang menjadi sekolah latihan guru. Kesamaan visi dan misi di antara mereka membuat Dewi Sartika semakin semangat. Yang awal mulanya Sekolah Istri hanya memiliki 2 ruang kelas, tetapi jumlah wanita yang ingin bersekolah semakin menambah. Alhasil, ruang kelas ditambah dengan meminjam sebagian ruang kepatihan di Bandung. Namun, setiap harinya masyarakat yang ingin belajar terus menambah. Sehingga ruang kepatihan Bandung pun tidak cukup lagi. Oleh karena itu, sekolah pun dipindahkan. Perpindahan tempat turut mengubah nama sekolah, yaitu menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sejalan dengan kepindahan sekolah, pada tahun 1910, Sekolah Keutamaan Istri resmi dibuka di gedung yang lebih luas.
Sekolah Keutamaan Istri yang telah dibuka memiliki beberapa perbedaan dari sebelumnya. Para wanita tidak hanya diajarkan keterampilan seperti menjahit saja, namun nantinya akan menjadi istri mendapat pelajaran bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, perempuan mandiri, dan juga terampil. 2 tahun setelah perpindahan Sekolah Keutamaan Istri, perempuan-perempuan di Tanah Sunda memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika, yaitu mulai berani mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan lainnya. Hingga pada tahun 1912, jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah. Tidak hanya itu, banyaknya sekolah perempuan di Sunda memunculkan kembali ide mendirikan organisasi. Pada tahun 1913 berdiri organisasi Keutamaan Istri yang bertujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang telah didirikan di Tasikmalaya. Organisasi ini sengaja dibentuk guna menyatukan sistem pembelajaran dari sekolah-sekolah yang telah dibangun Dewi Sartika. Sekolah Keutamaan Istri kembali berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah nama lagi menjadi Sekolah Raden Dewi. Bahkan pemerintah Hindia Belanda memberikan apresiasi dengan membangun sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Dewi Sartika juga ikut banting tulang untuk membayar pengeluaran operasi sekolahnya. Dia tak pernah mengeluh dan merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan yang sama. Dewi Sartika hidup bersama warga dan pejuang di Sunda yang saat memasuki usia senja. Pada tahun 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Raden Dewi Sartika bersama seluruh rakyat pribumi dan pejuang lainnya ikut melawan untuk membela tanah air. Seluruh penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Saat berada di pengungsian, tepatnya pada 11 September tahun 1947, Dewi Sartika menghembuskan napas terakhirnya di Tasikmalaya. Karena masih dalam situasi perang, maka pemakaman dan upacara pun dilakukan sesederhana mungkin. Pemakaman Cigagadon yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Cinam, adalah makam dari Dewi Sartika. Setelah perang agresi militer sekitar tahun 1950-an, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar sesuai SK Presiden RI nomor 152 tahun 1966. Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional tepatnya pada tanggal 1 Desember 1966. Saat itu juga Sekolah Keutamaan Istri berusia 35 tahun dan mendapat gelar Orde van Oranje Nassau. Nah, dari cerita sejarah tadi tentunya terdapat beberapa nilai-nilai yang dapat kita ambil. Yang pertama dari nilai budaya dulu, yaitu Raden Dewi Sartika mendapat ilmu pengetahuan budaya barat, tetapi ia tetap tidak melupakan dan tetap giat belajar budaya Sunda. Yang kedua, kemauan belajar meskipun lazimnya wanita hanya sibuk dengan kasur, dapur, sumur, tetapi Dewi Sartika terus belajar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, dari aspek nilai moral. Yang pertama, kritis pada keadaan. Meskipun saat itu terjadi penjajahan, tetapi Dewi Sartika berani untuk mengubah pola pikir rakyat Indonesia yang masih lemah melalui pendidikan. Yang kedua, gigih berjuang. Meskipun Dewi Sartika hanya seorang wanita, tetapi ia memiliki keinginan untuk mensejahterakan sesama wanita melalui pendidikan. Yang ketiga, kerendahan hati, yaitu dapat terlihat dari dalam sikap yang tidak pilih-pilih di antara teman-teman. Dewi Sartika juga ingin berbagi ilmunya dengan orang-orang biasa. Selanjutnya dalam aspek agama, yaitu sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika tidak luput dari pendidikan dari nilai-nilai agama yang tidak boleh terlupakan. Selanjutnya dari aspek nilai sosial,
yaitu menolong yang lemah. Ketika zaman kolonial menyulitkan untuk menemukan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, pendidikan adalah sesuatu yang begitu sangat mahal dan tidak perlu dipertanyakan oleh orang awam. Karena itu, Dewi Sartika membagikan semua ilmunya secara gratis. Yang kelima, yaitu yang terakhir, nilai estetis. Melawan tanpa kekerasan, bahkan jika itu melawan adat dan membuat dalam sebuah perubahan yang signifikan, tidak berarti bahwa Dewi Sartika berperang melawan penjajah dan mengangkat senjata. Dewi Sartika juga berjuang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajah dengan cara yang didasarkan pada pendidikan. Terakhir yaitu aspek kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Di dalam teks sejarah tadi terdapat beberapa kalimat yang bermakna lampau. Yang pertama, pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah. Yang kedua, 2 tahun setelah mendirikan sekolah istri, tepatnya pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan salah seorang guru di Sekolah Karang Pamulang yang menjadi sekolah latihan guru. Yang ketiga, pada tahun 1910, Sekolah Keutamaan Istri resmi dibuka di gedung yang lebih luas. Yang keempat, pada tahun 1913 berdirinya organisasi Keutamaan Istri yang bertujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang telah didirikan di Tasikmalaya. Yang kelima, pada 1947 Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Yang keenam, saat berada di pengungsian pada 11 September tahun 1947, Dewi Sartika mengembuskan napas terakhirnya di Tasikmalaya. Yang terakhir yaitu usai perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke kompleks pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Aspek yang kedua yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Ada beberapa konjungsi yang menyatakan urutan waktu dalam teks sejarah tersebut. Yang pertama, setelah kedua orang tua Dewi Sartika meninggal, dia diasuh oleh pamannya yang merupakan kakak kandung dari ibundanya yang bernama Arya. Yang kedua, ketika pertama kali dibuka, sekolah istri hanya memiliki 20 murid wanita. Yang ketiga, hingga pada tahun 1912 jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah. Yang keempat, saat berada di pengungsian pada 11 September tahun 1947. Selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja material. Terdapat penggunaan kata kerja material dalam teks sejarah tadi. Yang pertama, karena mahir membaca dan menulis, Dewi Sartika sering berperan menjadi guru. Yang kedua, menginjak usia remaja, Dewi Sartika mulai mengajarkan baca dan tulis kepada warga sekitar. Yang ketiga, pemerintah Hindia Belanda memberikan apresiasi dengan membangun sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Yang keempat, Dewi Sartika juga ikut banting tulang untuk membayar pengeluaran operasional sekolah. Yang kelima, yaitu yang terakhir, alhasil ruang kelas ditambah dengan meminjam sebagian ruang kepatihan Bandung. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kalimat tidak langsung. Yang pertama, setelah kedua orang tua Dewi Sartika meninggal, dia diasuh oleh pamannya. Yang kedua, dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajarkan anak-anak di sekitarnya. Yang ketiga, dia tak pernah mengeluh dan merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan yang sama. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja mental. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja mental. Yang pertama, dia tak pernah mengeluh dan merasa terobati saat melihat kaumnya bisa memperoleh pendidikan. Yang kedua, hal ini juga mendapat dukungan dari kakeknya. Yang ketiga,
Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Yang keempat, yaitu yang terakhir, kesamaan visi dan misi di antara mereka berdua menambah semangat Dewi Sartika. Kaidah kebahasan berikutnya yaitu penggunaan dialog. Di dalam teks sejarah ini tidak terdapat penggunaan dialog. Kaidah selanjutnya yaitu penggunaan kata sifat. Penggunaan kata sifat terbagi menjadi 3, yaitu kata sifat jadian, kata sifat serapan, dan juga kata sifat reduplikasi. Kata sifat jadian, contohnya yaitu minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak masih anak-anak. Contoh kata sifat terapan yaitu dia mengaplikasikan kemampuannya dengan mengajarkan anak-anak di sekitarnya. Contoh kata sifat reduplikasi adalah gadis-gadis yang nantinya akan menjadi istri mendapat pelajaran seperti mendapat pelajaran bagaimana menjadi istri yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.